Sebenarnya faktor gemuk itu ada hubungan dengan akhlak nggak itu Pak? Apa akhlak yang bisa menyebabkan orang itu sampai kegemukan seperti itu Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi faktor gemuk ini memang ada banyak faktor yang mendasari. Kalau gemuknya itu setelah dia kerja dulunya kurus, kemudian dia gemuk, standar gemuk, itu makmur. Mapan ya. Mapan, makmur, berkecukupan. Ya, berkecukupan. Tapi kalau untuk laki dan perempuan itu memang bisa beda-beda. Oh, apa faktornya yang membedakan? Jadi sebenarnya hampir sama tapi ada yang beda. Kalau perempuan kenapa kok gampang sekali gemuk? Ya jelas biasanya perempuan itu dia akan hamil. Ya, hamil. Kemudian dari hamil kok kurusnya susah. Ya, salah satu hamilnya sekarang ini beberapa puluh tahun belakangan ini kan kalau wanita hamil itu kan dikasih suplemen vitamin penyubur yang vitamin. Kata teman-teman dokter itu untuk menjaga bayi biar tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin atau mineral, vitamin khususnya. Itu akhirnya si wanita tersebut dengan banyak kekurangannya akhirnya tidak bisa mengurangi berat badannya. Akan sulit ya, habis ngelahirin ya sulit, olahraga juga malas biasanya kan. Nah itu kegemukan itu akan terpancing lewat itu satu. Kemudian dia hamil lagi anak kedua, minum obat lagi, minum ini lebih gemuk lagi. Yang ketiga gemuk lagi. Nah ini lebih gampang. Tapi kalau laki-laki itu ada faktor selain rizkinya agak ditambahkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang nggak juga rezeki, juga bisa aja orang itu gemuk tapi walaupun dia nggak terlalu kaya ya. Jadi faktornya biasanya kalau gemuk itu macam-macam. Nomor satu, kalau ini orang biasa ya agak malas sebenarnya. Jadi malas saja gerak, malas gerak. Kemudian itu akan menjadikan orang itu gemuk, malas gerak, dia berangan-angan gemuk biasanya. Rata-rata gemuk aja, berangan-angan tinggi, malas gerak. Nah, ini gemuknya gemuk nggak sehat aja. Nah, kalau yang yang diceritakan di medsos ya Pak, medsos atau televisi, di TV gitu ya, itu yang umurnya kayaknya 27 masih muda, sekarang, 27-an tahun. 7 tahunan itu. Nah, ini gemuknya dari mana? Kalau gemuknya itu dari setelah dia akil balik, berarti ada proses dicatat oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau gemuknya sejak bayi, tetap ada. Kalau saya cerita, kalau gemuknya itu sejak akil balik mulai gemuk, nah di sini sebenarnya si adik tadi itu punya ciri seperti orang tuanya pada saat orang tuanya itu hamil dia. Atau pada saat orang tuanya sebelum hamil dia. Itu orang tuanya biasanya punya ciri lebih senang tidak melakukan pekerjaan. Jadi lebih memilih nyantai, lebih milih diem, nggak pokoknya kalau aktivitas malas gitu aja. Aktivitas malas. Nah, sama berangan-angan, angan-angannya tinggi. Gimana maksudnya Pak Ustadz? Angan-angan tinggi? Ya, angan-angan tinggi itu tentang enaknya hidup, umpamanya wah kalau saya kaya itu bisa ini seperti itu. Tapi dia agak malas, bukan malas ya, agak malas. Jadi dia ngerjain sesuatu, ya ngerjain, tapi ogah-ogahan gitu. Nggak pernah serius ngerjain sesuatu itu, jarang sekali serius. Nah, insya Allah kalau dulu orang tuanya seperti itu, nah tinggal anaknya nanti. Kalau anaknya punya genetik seperti orang tuanya seperti itu, nah itu si adik itu sejak kecil bisa gemuk. Sejak dia itu kecil, sejak bayi bisa gemuk itu seperti itu.
Atau orang tuanya itu kalau disuruh sama orang tuanya, sama kakek atau neneknya, hanya diem aja, nggak jalan-jalanin. Nah itu mirip sama seperti kalau males melakukan aktivitas sebenarnya. Jadi kegemukan itu, kekuatan dari psikis itu lebih kuat daripada kelebihan makanan. Karena pada saat psikisnya itu rusak pada titik itu, hormon-hormon tertentu itu ada yang nggak aktif, sehingga tidak bisa menstabilkan tubuh itu menjadi normal. Umpamanya hormon yang memecah lemak nggak bisa bereaksi. Umpamanya hormon yang memecah lemak itu tidak bisa bereaksi karena apa? Ya karena ada kemalasan. Entah itu dari si adik, dari sejak bayi punya genetik malas, besarnya juga dia sendiri ngerjain sesuatu nggak happy, nggak happy, ngerjain aja tapi nggak happy. Kalau ditanya itu sebenarnya yang ngerjain karena keadaan. Ngerjain karena keadaan itu kayak zaman dulu saya nggak punya uang waktu kuliah, ya saya ngerjain sesuatu itu ya karena saya butuh makan. Serius jadinya seperti itu Pak Ustadz ya? Ya harus serius ngerjain sesuatu. Jadi, nah kalau orang yang gemuk itu biasanya ngerjain sesuatu ya malas-malasan. Seperti itu. Nah kegemukan insya Allah bisa diawali dari seperti itu. Siapapun orangnya itu bisa. Makanya kalau orang gemuk nih rata-rata biasanya orangnya malas. Nah, mati aja orang-orang gemuk itu malas. Tapi itu pekerja keras, kan kelihatan aja pekerja keras, otaknya aslinya enggak. Dia hanya kelihatan aja bekerja keras, tapi di dalam otaknya enggak bekerja keras. Ada trik yang mau dia selesaikan di dalam melakukan pekerjaan dia sehari-hari. Ada trik dia. Nah, itu gemuk biasanya. Nah, biasanya anak orang-orang yang kaya-kaya itu biasanya memang gemuk-gemuk. Karena apa? Suplai makanannya jelas, kemudian malas berolahraga, mainannya HP, ya sudah, gemuk lah dia. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu, walaupun ini bukan justifikasi bagi yang gemuk, tapi yang saya amati, saya perhatikan secara psikologis itu insya Allah seperti itu.